Nah, kalau hari ini kita lihat ada perkara-perkara besar yang justru melibatkan kementerian. Terakhir ya kita lihat kasus KLHK ya yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini kan sangat memalukan itu. Bolehlah saya mengatakan sawit ini terjadi hilirisasi korupsi di sawit begitu. Karena korupsi itu kalau kita bisa petakan di sawit ini terjadi di rantai pasok, mulai dari pembebasan lahan begitu ya, sampai ke produk-produk turunannya seperti minyak goreng kayak gitu. Selalu merugikan masyarakat dan yang diuntungkan hanya korporasi gitu. Dan kita akhirnya berhadapan sama aparat gitu. Nah, jadi ini juga hal yang tentu perlu disampaikan kepada pemerintah hari ini yang baru gitu, bahwa tata kelola sawit ini tidak hanya bicara tentang keuntungan finansial, tapi juga bagaimana masyarakat tidak dilanggar hak azazinya. Halo, berjumpa lagi di podcast Transparansi Internasional Indonesia. Nah, di studio kita hari ini kedatangan satu sosok yang istimewa ya. Sini sudah hadir Uda Nanang Faridsyam. Halo Uda, selamat sore. Sore. Makasih sudah datang di studio Ngopi Sore. Udah gimana kabar dah? Alhamdulillah sehat. Ya, Uda Nanang ini adalah mantan pegawai KPK di masa awal-awal KPK baru berdiri dah ya. 2005 sampai 2020. Di masanya Pak Taufikur Rahman Ruki berarti. Iya, angkatan pertama. Oke. Mungkin kita pengen tahu dah sebelum kita ngomongin tema kita hari ini, kita pengen tahu dulu gimana sih dah rasanya atau apa yang berkesan ketika udah bertugas di KPK pada masa itu. Yang jelas ini kita dulu punya semangat yang sama ya. Jadi KPK sebagai sebuah lembaga penegak hukum punya ritme gerakan yang sama dengan masyarakat sipil. Sebenarnya yang membuat kesan paling dalam tuh karena dukung masyarakat sipil. Gitu. Oh betul. Nah, kalau hari ini saya sudah berada di luar, saya justru melihat masyarakat sipil jauh dari KPK. Jauh dari Jadi KPK. itu yang paling berkesan. Ada perbedaan yang sangat tajam sebenarnya kondisi hari ini dengan KPK 15 tahun yang lalu. Jadi udah menilai KPK sekarang itu sudah berjauhan ya dengan kelompok masyarakat sipil gitu ya. Ya sebenarnya bukan udah aja menilai. Kan ada hasil-hasil survei ya, termasuk hasil survei TI kan menunjukkan bahwa ada indikasi penurunan IPK, ada banyak indeks yang menurun termasuk indeks demokrasi kita kan. Ya, itu kan berkorelasi dengan civic space sebenarnya. Bagaimana masyarakat sipil tidak mendapat tempat di republik ini kan. Iya betul. Nah, ketika udah dulu di KPK, bagaimana apa perbedaan terbesar gitu dah dari KPK zaman dulu ketika baru didirikan, semangatnya setelah undang-undang direvisi begitu ya, undang-undang kita tahu KPK semakin melemah gitu. Apa yang paling udah rasakan gitu, pelemahannya di bagian mana? Yang paling diingat publik itu kan tentu ketika KPK melakukan penangkapan ya, mungkin paling gampangnya OTT. Sudah jarang ya sekarang ya. Iya, karena memang pemerintah menarasikan atau mengkampanyekan bahwa OTT itu sudah tidak perlu dilakukan KPK gitu. Nah, berbeda dengan semangat di awal-awal KPK berdiri kan. Iya. Bahwa sesungguhnya sebenarnya antara pencegahan dan penindakan itu kan satu paket. Iya. Nah, dan pencegahan efektif itu adalah dengan menangkap koruptornya. Gitu. Betul. Nah, ini yang tidak terjadi hari ini. Dulu lebih banyak kompromi saya lihat. Dulu saya lihat KPK itu menangani kasus-kasus besar ya. Iya. Dan tingkatan pejabat-pejabat yang tinggi gitu. Iya. Sekarang kayaknya KPK itu lebih ke banyak kasus-kasus di daerah begitu ya, yang melibatkan eselon-eselon gitu ya yang ditangani. Iya. Sebenarnya dari sisi penanganan perkara kan yang membedakan KPK dengan penegak hukum lainnya, kita sebut kejaksaan dan kepolisiannya, karena kan nominal perkara dan nominal kasusnya kan. Nah, jadi ini yang membedakan. Kalau sekarang KPK sudah menjadi bagian dari rumput eksekutif ya, ini nanti yang paling mengkhawatirkan adalah rebutan perkara. Gitu. Rebutan perkara antara kewenangan dengan Jaksa Agung gitu jadi ya. Jadi ada tumpang tindih penanganan tindak pidana korupsi kan.
Dan itu mungkin hanya di Indonesia. Di beberapa negara maju kan penanganan tindak pidana korupsi itu udah dilakukan oleh satu lembaga penegak hukum saja. Iya, iya. Eh, Kalau ngomongin tentang korupsi, kayaknya segala aspek gitu ya. Salah satunya mungkin yang besar gitu dan berpengaruh ke negara juga itu masalah sumber daya alam dah. Oh iya, pasti. Ya. KPK pun kalau dari bacaan sejarah ya, sebenarnya mulai dilemakan itu ketika KPK udah mulai menangani perkara-perkara sumber daya alam. Iya. Jadi mulai itu para oligar-oligar itu menyusun kekuatan untuk koruptor fight back kan. Betul. Nah, jadi nggak bisa dilupakan juga bahwa memang ketika KPK mulai menyentuh ranah korupsi yang Di sumber daya alam? berbau sumber daya alam, ya KPK mulai dilemahkan. Bahkan bisa nggak kita mendapat gambaran tuh susah nggak sih ngusut kasus sumber daya alam itu? Ya sebenarnya kan kalau dari sisi penegak hukum ya, walaupun saya bukan orang hukum ya, tapi kan teman-teman bisa lihat di cara kerja KPK selama ini bahwa penanganan perkara korupsi itu kan tidak serta-merta hanya dikerjakan oleh penegak hukum saja. Ada proses panjang sebenarnya ketika kasus itu diusut oleh KPK. Ada laporan masyarakat, artinya ada partisipasi di dalamnya. Kemudian ada proses yang sangat prudent ya, karena KPK itu tentu tidak pengen kasusnya ditangani itu selesai di tengah jalan atau tidak lanjut, atau dulu kan KPK tidak mengenal SP3. Iya. Nah, sehingga kasusnya benar-benar dikerjakan dengan sangat teliti dan hati-hati. Nah, sawit salah satu kekayaan kita yang kita menjadi komoditas besar gitu ya di Asia. Apakah udah pernah punya pengalaman dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sawit? Karena saya punya istilah ini ya, kalau sekarang kita mengenal hilirisasi gitu. Nah, bolehlah saya mengatakan sawit ini terjadi hilirisasi korupsi di sawit begitu. Karena korupsi itu kalau kita bisa petakan di sawit ini terjadi di rantai pasok, mulai dari pembebasan lahan begitu ya, sampai ke produk-produk turunannya seperti minyak goreng kayak gitu. Bagaimana udah melihat rantai pasok ini sebagai celah untuk melakukan korupsi gitu ya? Bagian mana kira-kira ada yang paling rentan gitu ya untuk dilakukan penyelewengan gitu? Sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi perkebunan kelapa sawit ya dan turunannya, itu sebenarnya balik lagi ke tata kelola sebenarnya. Bisnis apapun lah, semuanya itu berkaitan sama tata kelola yang baik sebenarnya. Jadi saya disclaimer dulu ya, kita ndak pas nanti ngomong perkara, karena saya bukan penyidik, bukan penyelidik ya, tapi tentu knowledge kami di KPK terbangun ketika perkara-perkara di tangan KPK itu menjadi bagian yang harus kita pahami gitu. Nah, jadi tahun 2016 atau saya lupa kisaran itu, KPK mulai melaksanakan kajian-kajian yang waktu itu di leading oleh Litbang KPK, namanya Gerakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam, GNPSDA. Oh, GNPSDA. dan itulah yang kemudian membuat KPK mendapatkan banyak informasi dan data yang berkaitan sama potensi-potensi korupsi. Gitu. Nah, jadi yang disasar KPK itu adalah tata kelolanya. Nah, tata kelola, kalau kita bicara tata kelola tentu dari mulai regulasi, yaitu perizinan ya. Kalau di sawit itu kan bagaimana pembukaan lahan itu diberikan oleh pemerintah kepada korporasi kan. Nah, kalau hari ini kita lihat ada perkara-perkara besar yang justru melibatkan kementerian. Terakhir ya kita lihat kasus KLHK ya yang ditangani oleh Kejaksaan Agung itu. Nah, ini kan sangat memalukan itu. Artinya dalam satu kabinet kan. Ya, dalam proses yang saya kira kita mungkin patut apresiasi Kejaksaan Agung ya. Tapi di sisi lain kita juga malu gitu. Kenapa tuh udah malunya? Ya tentu kita malu. Ini kan sebagai sebuah sistem pemerintahan kan. Di KLHK itu kan ada gakumnya juga. Betul. Nah, sekarang dengan potensi kerugian yang mencapai angka berapa ya, 300 triliun kalau nggak salah. Nah, ini kan
bukan hanya bicara tentang potensi korupsi yang masif ya, tapi bagaimana negara mengelola sumber daya alam di Indonesia ini. Nah, bil khusus misalnya kalau kita bicara sawit hari ini, ya Indonesia bukan hanya terbesar di Asia tapi di dunia gitu. Ya, bahkan kalau kita lihat ada 5 provinsi yang mempunyai Sawit luasan terbesar itu kan di atas 1 juta hektar kan. Ya kayak Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau di Sumatera kan. Ya, Sumatera. Kalteng dan Kalbar di Kalimantan. Nah, ini kan the Big Five ini kan yang membuat kita harus mencek ulang ya apakah perizinan-perizinan yang diberikan kepada koperasi yang menguasai 5 besar lahan sawit ini tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya gitu. Nah, sehingga kan pemerintah berusaha untuk memberikan pemutihan-pemutihan kan. Nah, itu pemerintah yang membuat mereka melakukan pemutihan ya. Kemudian seolah-olah kegiatan-kegiatan ilegal pasca pemutihan itu dia memang atas restu pemerintah. Ada untuk memperbaiki tata kelola sawit kita yang saat ini cukup amburadul ya pengelolaannya. Belum lagi kan tumpang tindih kewenangan ya. Kalau tidak salah itu urusan sawit ini itu ada di 32 kementerian kalau tidak salah gitu ya. Setiap kementerian punya subdit gitu ya yang mengurusi tentang sawit, dan itu menurut pendapat orang-orang gitu ya, itu mempersulit untuk melakukan koordinasi gitu ya. Terus belum lagi kita berbicara tentang peran dan fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit juga yang mempunyai peran besar gitu ya dalam industri ini gitu. Nah, bagaimana udah menilai peran yang dijalankan oleh BPDPKS selama ini dah? Ya kan kalau kita ngomongin tata kelola sawit ya, minimal 1 dasawasa terakhir ya di era Jokowi tentunya paling tidak ada 3 juta hektar lahan yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan sawit yang itu merupakan lahan yang seharusnya tidak digunakan untuk kebun sawit. Ya. Belum lagi pembukaan lahan yang di Papua gitu ya, sekarang sudah banyak sekali. Ya inilah yang saya kira PR-nya itu justru ada di pemerintah sebenarnya gitu. Apalagi dengan presiden baru ini dengan kabinet yang saya rasa perlu penyesuaian kan dengan kabinet yang jumlah jumbo. Iya jumbo ya kabinet gemoy ini dan saya kira PR betul ya karena KLHK yang tadinya mempunyai siperibun ya sistem perizinan perkebunan itu ya enggak tahu lagi nanti diserahkan kepada siapa lagi sistem ini. Nah, kalau bicara tentang tata kelola, tentu kita juga tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan di dalamnya ada ya. Kita bisa menyebut trilema sawit, bagaimana aspek-aspek itu saling berkaitan gitu ya. Dan kami juga melakukan penelitian memetakan gitu 50 perusahaan sawit. Itu memang hasilnya 30 perusahaan sawit yang kami petakan gitu ya. Itu terafiliasi dengan political exposed person gitu dah. Bagaimana udah menilai peran VEPS ini dalam tata kelola sawit, apakah itu menjadi suatu hal yang positif atau negatif? Karena mereka mengatakan bahwa VEPS ini penting untuk komunikasi kita gitu ya, untuk mempermudah hubungan dengan pemerintah dan segala lain-lainnya gitu dah. Gimana udah melihatnya? Persoalan korupsi itu dari dulu di Indonesia ini adalah persoalan conflict of interest. Jadi di kita ini kan enggak mau jujur aja. Rata-rata perusahaan sawit ataupun katakanlah beneficial ownership-nya itu ya rata-rata politisi, kemudian orang-orang yang penguasa di daerah. Ya, orang yang juga berkuasa gitu. Enggak cuma penguasa di daerah, termasuk yang di parlemen, yang di pemerintahan gitu. Nah, sehingga wajar aja kemudian kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan ini untuk kepentingan mereka gitu. Untuk mengamankan mereka juga. Jadi kalau kita ngomong data yang tadi disebutkan sebenarnya ini bukan hal baru sebenarnya. Nah, dan regulasi di Undang-Undang Cipta Kerja pun dibuat kan untuk menguntungkan korporasi sebenarnya. Nah, jadi
sangat wajar sehingga korupsi di sektor sawit ini menjadi hal yang sebenarnya PR yang harus diselesaikan oleh penegak hukum gitu. Apalagi sekarang kan yang bermasalah KLHK kan. Ya, Nah ini apa yang akan ditemukan oleh Kejaksaan Agung yang selain kita bicara ada nilai yang sangat besar ya potensi kerugian keuangan negaranya. Tapi yang perlu dicermati adalah bagaimana kemudian proses penegakan hukum ini bisa membantu proses yang selama ini terjadi tumpang tindih perizinan, tumpang tindih penggunaan lahan, tukar guling lahan yang Tukar tidak guling sesuai lahan gitu, sesuai. yang kemudian membuat negara ini mempunyai potensi kerugian semakin besar karena ada denda-denda yang nggak dibayar, pajak-pajak yang nggak dibayar, gitu. Dibayar. Karena ilegal kan, legal betul. tidak sesuai dengan laporan keuangan yang real. Gitu. Iya. Apalagi sekarang kayaknya gitu ya, dana BPD PKS yang dihimpun dari pungutan pajak ekspor itu dah lebih banyak di dinikmati oleh pengusaha-pengusaha sawit ya, perusahaan-perusahaan sawit yang dimana 90% datanya ya 90% anggaran dari BPD PKS itu mengalir ke program biodiesel gitu ya. Ya, Sementara itulah yang jadi temuan BPKP kan, salah satunya potensi kerugian keuangan negaranya dari potensi PNBP itu, potensi penerimaan negara itu yang kemudian dianggap sebagai korupsi ya, atau kita dalam bahasa lain adalah potensi kerugian keuangan negaranya dihitung dari itu gitu. nah harusnya kan memang anggaran yang dipungut dari hasil ekspor itu kan, semangat pendirian BPD PKS itu awalnya kan memang untuk ini ya, pertanian sawit rakyat gitu ya. Iya. Untuk membantu mereka melakukan peremajaan gitu ya, melakukan riset dan juga lain-lain yang banyak menguntungkan petani-petani kecil kita gitu. Nah, tapi nyatanya sekarang kan memang belum banyak yang merasakan manfaat dari berdirinya BPD PKS ini dah. Jadi ini yang harus kita benahi. Jadi tata kelola itu kemudian bisa menjadi korup karena apa? Apa yang diniatkan di rezim regulasinya dengan prakteknya itu tidak sesuai. Makanya terjadi potensi korupsi kan. Nah, jadi misalnya TI dengan kajian-kajian yang berkaitan sama hilirisasi sawit kan tentu menemukan banyak fakta ya bahwa regulasi-regulasi itu juga tidak serta-merta memperkuat ataupun mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau potensi korupsi minimal. Apalagi ada aktor-aktor di dalam ya yang kuat gitu ya untuk kepentingan mereka. Dan kita juga menemukan gitu bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak mau gitu membuka informasi pendanaan mereka ke parpol gitu. Bisa kita kategorikan sebagai salah satu indikasi. Iya, kalau sederhananya kan kalau kita ngomongin korupsi dan tata kelola yang baik itu ya, kan salah satunya adalah transparansi kan, sesuai dengan nama TI kan. Ya kalau transparansi itu tidak ada, ya kita mau percaya apa gitu. Sesederhana itu sebenarnya kalau kita ngomong tata kelola itu. Jadi saya kira memang pembenahan tata kelola sawit ini harus dimulai dari keterbukaan. Jadi publik bisa mendapatkan informasi apapun dengan mudah, perusahaan pun bisa mendapatkan informasi dari pemerintah tentang pelayanan perizinan, tentang kebutuhan-kebutuhan bisnis mereka di pemerintahan kan, pelayanan publik dan lain-lain. Tentu dampak yang paling signifikan itu adalah nanti bagaimana perkebunan sawit itu mampu ya mensejahterakan masyarakat Indonesia kan, tujuannya itu. Betul. Nah, kalau uangnya itu hanya menguntungkan satu pihak saja, kemudian belum lagi kita bicara tentang kerusakan lingkungan ya, yang tidak bisa dihindari gitu. Hari ini kan sebenarnya kalau kita bicara kerugian terbesar itu kerusakan lingkungan. Alih fungsi lahan hutan itu. Gitu. Tidak akan terganti dalam ratusan tahun tuh susah itu. Ya, ngomong-ngomong soal kesejahteraan ya, sawit ini kan salah satu komoditas yang dicita-citakan akan memberikan kesejahteraan gitu kepada masyarakat Indonesia, terutamanya ya petani sawit itu sendiri gitu. Tapi kenyataannya banyak ya petani-petani sawit kita yang melakukan kemitraan gitu ya sebagai petani plasma dengan perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar perkebunan gitu ya, masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan sawit dan memiliki lahan sendiri gitu.
malah diperlakukan sangat tidak adil ya, dengan sistem-sistem kemitraan yang tidak transparan, pembagian hasil yang tidak adil, dan ya mereka mendapatkan banyak ketidakadilan lah di situ. Ya makanya beberapa teman-teman masyarakat sipil kemudian kan juga didorong ya untuk membuat sebuah mekanisme yang bisa mengatur ya kepentingan masyarakat tidak terkebiri oleh kepentingan koperasi saja. Kan pernah mendengar ada sertifikasi RSPO dan ISPO ya, yang tentu niatnya baik ya, bagaimana perusahaan sawit bisa comply dengan tujuan awal kesejahteraan masyarakat itu, termasuk di dalamnya mungkin pelanggaran HAM kan. Nah dan ini kita melihat hampir tidak pernah kita tidak mendengar adanya kriminalisasi terhadap masyarakat di sekitar perkebunan sawit. Bahkan mereka yang sudah tinggal berabad-abad itu lebih dulu daripada mereka, lebih dulu daripada korporasinya itu, artinya harus mengalah dan dikriminalisasi gitu. Dengan berbagai cara pokoknya harus pindah misalkan gitu. Mungkin nanti TI bisa tampilkan data aja kriminalisasi terhadap masyarakat sipil gitu, termasuk para petani dan pejuang lingkungan misalnya. Nah, dan ini selalu merugikan masyarakat dan yang diuntungkan hanya korporasi gitu. Dan kita akhirnya berhadapan-hadapan sama aparat gitu. Nah jadi ini juga hal yang tentu perlu disampaikan kepada pemerintah hari ini yang baru gitu, bahwa tata kelola sawit ini tidak hanya bicara tentang keuntungan finansial, tapi juga bagaimana masyarakat tidak dilanggar hak azazinya dan masyarakat juga tidak keluar dari apa yang apa namanya tujuan mereka yang paling penting itu adalah kesejahteraan masyarakat tadi. Iya. Kalau dari kita kan kemarin melakukan riset gitu ya, di satu daerah namanya Konawe Utara di provinsi Sulawesi Tenggara itu. Pengakuan mereka itu para petani sawit plasma itu cuma dapetin sekitar 300.000 dalam sebulan untuk 1 hektar lahan mereka gitu. Itu kan sangat sedikit ya. Bisa beli apa dengan 300.000 gitu kan. Makanya mereka banyak mengeluh tentang potongan-potongan yang tidak ada sebenarnya gitu ya, diada-adakan gitu dari perusahaan sawit itu sendiri. Makanya mereka sekarang tuh kayak, karena mereka juga di awal merasa terjebak gitu ya, karena tidak ada transparansi dan penjelasan yang baik terkait dengan kontrak kemitraan plasma itu. Jadi posisinya mungkin seperti pasrah gitu ya, menunggu kontraknya selesai gitu. Dan tidak ada upaya apapun dari pemerintah untuk menjadi penengah gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Saya kira fakta-fakta ini nggak hanya terjadi di Konawe, mungkin karena sudah ada kejadian di tempat lain makanya Konawe niru kan. Jadi memang inilah yang saya kira betapa pemerintah ya abai dengan hal-hal yang sebenarnya itu menjadi kewajiban pemerintah ya untuk melindungi rakyatnya sendiri. Nah, tapi kadang-kadang pemerintah lebih pro kepada korporasi kan. Nah, dan itulah kadang-kadang kayaknya ada. Selalu inilah yang kita bicarakan hari ini gitu. Jadi supaya ini menjadi perhatian pemerintah. Nah, tentu data-data kajian yang dilakukan oleh TI perlu dipublikasi lebih luas itu. Dan saya banyak juga mendengar ada pemberitaan-pemberitaan yang sudah dilakukan oleh beberapa media lokal ya terkait dengan isu sawit ini yang mungkin tidak jadi diekspos ya karena bertentangan sama kepentingan pemerintah gitu, ada intimidasi dan lain-lain. Terutama perusahaan-perusahaan sawit yang besar kayaknya ya. Iya, yang besar yang kecil pun kalau mereka punya kuasa uang atau dekat dengan penguasa itu bisa mereka lakukan gitu. Separah itu ya. Nah, kita masih punya harapan gak ada untuk kedepannya di era pemerintahan yang baru sekarang ya dari Presiden Prabowo gitu dah. Ini kabarnya sekarang sudah beredar kabar desas-desus yang digaungkan oleh GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia itu, mereka minta supaya Prabowo itu bentuk satu badan yang khusus menangani sawit gitu. Mereka sebut Badan Sawit Nasional. Tujuannya sih untuk mengintegrasikan peran dan fungsi sawit menjadi satu gitu ya, langsung di bawah presiden gitu. Pendapat Uda gimana tentang hal itu? Penting nggak untuk kita bisa lakukan itu?
Ya ini kan gaya Orde Baru ini. Dulu kan kalau teman-teman ingat dulu cengkeh kan juga dibegitukan ya. Oh, Tata ada kelola. badan cengkeh gitu ya. Ya, Oh. dulu anak Soeharto yang kelola. Oh. Tapi eh cara pandang dan cara pikir pemerintah yang instan seperti itu yang merusak sebenarnya. Jadi nggak ada kajian, nggak ada apa yang penting bikin ya dulu, sehingga yang sudah baik akhirnya kacau balau gitu. Apalagi dengan komposisi kabinet yang begitu besar ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap proses tata kelola ini kan juga belum duduk sebenarnya. Belum lagi kalau misalkan boleh kita curiga kalau nanti isi pengurus atau ya siapa apa ya sebutnya, orang-orang yang mengurusi badan sawit ini ada PEPS-nya juga gitu ya. Apakah akan menjadi semakin baik atau malah Ya makin udah memburuk? pasti. Kalau badan sawit ini pasti yang ngurus yang punya kebun kelapa sawit gitu. Ya, udah pasti itu. Udah pasti ya. Ya, walaupun misalnya pemiliknya tidak muncul namanya, tapi orang yang mengelola itu adalah di bawah kendali ya. Nah, jadi inilah yang saya kira kalau bicara harapan tadi ya, harapan tuh ya sekecil apapun ada gitu. Ada ya. Nah, tapi kita butuh kesabaran dan butuh perjuangan ya. Terutama lembaga-lembaga seperti TII ini juga harus terus menyuarakan apa yang jadi kepentingan masyarakat sebenarnya. Nah, itulah fungsi kita di lembaga-lembaga masyarakat sipil ini, supaya pemerintah juga tidak asal-asalan membuat kebijakan gitu. Boleh kita curiga dengan siapapun ya, tapi kita tentu dengan cara yang paling baik kita sampaikan bahwa apa yang menjadi kekhawatiran kita sebagai lembaga masyarakat sipil ya harus kita sampaikan juga kepada pemerintah. Seburuk apapun kita sampaikan. Jadi boleh saya simpulkan kalau Badan Sawit Nasional ini belum perlu ya menurut Uda ya? Kalau menurut saya buat apa gitu? Oh ya, buat apa ya? Oke. Kira-kira kalau semisalkan benar-benar terbentuk gitu ya, apa yang seharusnya Badan Sawit ini lakukan, tindakan-tindakan apa yang, mengingat pendahulunya sebenarnya kan fungsi BPDPKS yang ingin diperluas gitu ya. BPDPKS sendiri kan banyak dikritisi tentang tata kelolanya yang buruk gitu. Jangan-jangan dengan peran dan kewenangannya yang semakin besar, apakah bisa menjamin tata kelolanya menjadi lebih baik lagi gitu? Ini menurut saya hanya menambah ruwet birokrasi aja. Ya kalau untuk bagi-bagi ini ya, bagi-bagi jabatan ya itu kan katanya kan prerogatif presiden ya. Nah, tapi kalau saya urgensinya belum ada sih sebenarnya. Urgensinya belum ada ya. Oke, baik. Nah, udah apa harapan Uda ke tata kelola sawit ke depan dah setelah semua yang terjadi itu ya? Bagaimana Uda memandang ke depan untuk tata kelola sawit ini? Ya dari data terakhir ya kan katanya udah 80 sampai 85% pelepasan kawasan hutan udah di stop ya. Jadi bahkan di Stranas PK itu ditargetkan 100% kan. Ya mudah-mudahan itu benar-benar ditarget 100%, udah nggak ada lagi pelepasan kawasan Tidak hutan. ada lagi. Nah sehingga janji-janji manis untuk men-stop deforestasi itu benar-benar dilakukan oleh pemerintah gitu. Iya. Karena kalau saya mungkin lebih cenderung kita mempertahankan lingkungan yang lestari ya, dibandingkan kita bicara tentang korporasi kelapa sawitnya yang nggak akan ada ujungnya gitu. Satu lagi dah, saya penasaran gimana sih Kak Uda ngelihat itu kan pelepasan sawit memang yang hutannya belum rusak ya gitu ya. Tapi banyak juga sekarang kasus yang sudah keterlanjuran gitu dah. Nah, gimana sikap Uda melihat itu? Ya kalau saya udah jelas kalau itu salah ya harus dilakukan penegakan hukum gitu. Seperti yang terjadi di KLHK hari ini. Dan saya kira kejadian seperti ini bukan kejadian yang tiba-tiba terjadi. Ini pasti sudah sering terjadi sebenarnya. Hanya baru diungkap aja. Nah, jadi penegak hukum benar-benar harus jujur, harus berani mengungkap perkaranya untuk perbaikan. Itulah yang dimaksud dengan pencegahan terintegrasi dengan penindakan tadi yang saya bilang. Jadi siapapun orang yang ada di balik semua praktek-praktek korup ini ya harus ditindak. Gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal penegakan hukum itu kan balik lagi kita ke KPK dah. Nah,
ada harapan udah buat KPK ke depan, mengingat sekarang kan sudah keluar tuh nama-nama pimpinan KPK yang terpilih gitu ya. Bisakah kita melihat suatu harapan di nama-nama tersebut dah? Kalau saya pribadi saya enggak punya harapan ke KPK. Oh, oke. Iya. Tapi saya tetap berharap gini. Kalau lembaga penegak hukum itu masih berada di bawah kontrol eksekutif, tidak independen, ya, harapan itu nol. Oh. Berarti yang harusnya dilakukan adalah merevisi undang-undang lagi ya dah. Ya kalau boleh ini disampaikan ke Presiden Prabowo, ya kembalikan KPK minimal ke posisi yang sebelum sebelumnya direvisi. dulu. Oh, Itu minimal itu. minimal ya. Kalau pengen negeri ini baik gitu. Oke. Jadi semua kasus-kasus besar termasuk yang terjadi di sumber daya alam gitu bisa lebih optimal untuk dilakukan pencegahan dan penanganannya deh. Jadi bukan hanya soal regulasi, ini soal pemberantasan korupsi, ini kan soal orang-orang baik yang punya niat baik kan. Ini kalau regulasinya sehebat apapun, kalau orangnya busuk ya pasti busuk hasilnya. Oke, Kayak baik. sawit itu bisa busuk kan? Iya, bisa. Tandan buah busuk. Iya. Baik, udah terima kasih banyak udah Nanang Iya. atas kehadirannya di studio Ngopi Sore kali ini. Iya. Demikian dulu obrolan kita hari ini, sore ini. Sampai ketemu di podcast Ngopi Sore selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Saya Hendri Bagus mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan Ya, siap.